Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Yayu Kurnieni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Vokasi Keperawatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya untuk pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021. Pada pembelajaran kali ini, saya melakukan di SMK Bakti Kencana Subah dengan kelas 11 asisten keperawatan pada mapel keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan materi kebersihan mulut dan gigi. Untuk itu saya memohon saran dan masukannya sehingga nantinya saya bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita harus tetap bersyukur masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan dan diberikan manfaat. Silakan untuk ketua kelas Mbak Friska dipimpin untuk berdoa. untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ya Mbak Rizka. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar. Kemudian selanjutnya silahkan untuk Mbak Friska ketua kelas melaporkan teman-teman. Ika tidak masuk Sejak kapan Mbak Friska tidak masuk? Kemarin masuk ya? Ika masuk. Hari ini nggak masuk. Oh, hari ini nggak masuk. Baik, kita doakan ya semoga Ika diberikan kesembuhan sehingga besok bisa bergabung lagi dengan kita. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa kebanggaan kita terhadap negara kita, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Baik, kita nyanyi lagu bersama-sama. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk persiapan belajarnya, bahan ajar dan LKPD yang sudah Bu Yayu share, sudah di-download belum? Sudah, Bu. Sudah di-print ya untuk LKPD-nya ya? Sudah. Baik, nah kan Bu Yayu setiap itu selalu mengumpulkan bintang-bintang yang bisa kalian kumpulkan untuk mendapatkan reward terbaik ya nanti di akhir semester. Jadi setiap kali ada pertemuan silahkan yang aktif ya keluarkan
ide-ide kalian, kemudian pendapat-pendapat kalian. Selanjutnya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Iya, mencuci rambut klien ya, termasuk ke dalam personal hygiene. Coba Salma sebutkan tujuan dari mencuci rambut. Menghilangkan mikroorganisme kulit kepala, menambah rasa nyaman, membasmi kutu atau ketombe yang melekat pada kulit, memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit. Ya, bagus ya Salma, masih ingat materi yang kemarin. Kemudian satu lagi coba Gisdina ya, coba masih ingat nggak kemarin pada saat praktek mencuci rambut klien, alat apa saja yang digunakan? Coba sebutkan Gisdina. Handuk, perlak atau pengalas, sampo atau sabun dalam tempatnya, kasa dan kapas, sisir, bengkok, gayung, ember kosong, dan sarung tangan. Iya, terima kasih ya Gisdina. Masih ingat semua ya cara mempraktekkan untuk mencuci rambut ya? Ya, Bu. Baik, nah untuk kali ini kita akan belajar tentang kebersihan gigi dan mulut ya. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama adalah menerapkan kebersihan gigi dan mulut, kemudian yang kedua membersihkan gigi dan mulut. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menelaah konsep oral hygiene, kemudian peserta didik mampu menganalisis prosedur tindakan oral hygiene pada pasien sadar, dan peserta didik mampu mendemonstrasikan tindakan oral hygiene dengan menggunakan sikap. Ya, sebelum masuk ke materi, nanti pembelajaran yang akan Bu Yayu lakukan, yang pertama adalah menyelesaikan masalah, kemudian diskusi, mengerjakan LKPD, presentasi, evaluasi, dan kemudian kesimpulan. Di sini Bu Yayu juga melakukan penilaian ya anak-anak ya, ada penilaian kognitif yang nanti Bu Yayu lihat dari tes tertulis kalian melalui Google Form, kemudian dari LKPD kalian, kemudian yang kedua adalah penilaian afektif atau sikap. Di sini Bu Yayu melalui observasi. Kemudian selanjutnya adalah penilaian keterampilan, dilihat dari nanti ketika kalian mempresentasikan hasil diskusi dan juga ketika kalian melakukan demonstrasi. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang tahu nggak sih oral hygiene itu apa? Ada yang bisa jawab oral hygiene itu apa? Mencegah bau mulutmu. Ya, untuk mencegah bau mulut ya. Juga untuk merawat gigi kita. Nah, apalagi pada situasi seperti ini, pandemi seperti ini kan virus-virus itu banyak juga yang masuk melalui mulut. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan gigi dan mulut ya. Kemudian di sini ada kata-kata yang dikemukai Bapak B.J. Habibie bahwa tak ada gunanya ber-IQ tinggi bila Anda pemalas dan tidak disiplin. Maka jadilah mata air yang jernih yang memberi kehidupan pada sekitarmu. Ya. Kalau kalian pintar tapi pemalas dan tidak disiplin itu sama saja tidak berguna. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Paham. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang kebersihan gigi dan mulut. Nah, mulut.
Nah, dari gambar ini coba ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang pertama ini kira-kira gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ibra? Gambar bau mulut. Gigi. Iya, Dina, gambar apa? Apa Dinda? Gigi yang bau. Kotor. Gigi kotor ya, banyak bakteri ataupun kumannya. Kemudian yang gambar yang kedua. Yang gambar kedua ada yang bisa menjelaskan? Bau mulut. Iya, ya. Jadi gambar kedua bau mulut. Kemungkinan si laki-laki ini jarang sekali memperhatikan kebersihan mulut dan giginya. Kemudian selanjutnya Bu Yayu akan memutarkan sebuah video ya. Silahkan disimak dan diperhatikan. Ya tadi anak-anak itu adalah prosedur oral hygiene dengan menggunakan sikat. Dari video itu ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kalian boleh sambil buka atau ambil LKPD kalian yang sudah Bu Yayu kirimkan itu ya. Nah, Bu ya, di LKPD ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama Nyonya N dirawat di RSUD Kalisari Batang dengan diagnosa medis stroke. Kesadaran klien kompos mentis, klien terpasang infus 20 tetes per menit. Saat perawat akan melakukan injeksi pada Nyonya N, didapatkan nafas pasien berbau gigi kotor dan bibir kering. Ya, itu untuk kasus 1. Kemudian yang untuk kasus 2, Saudara A dirawat di Bangsal Kenanga RSUD Kalisari Batang dengan diagnosa medis demam tipoid. Dari hasil pemeriksaan TTV ditemukan tekanan darah 120/70 mm, air raksa, kemudian nadi 88 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Dokter menginstruksikan Saudara R untuk bed rest selama 7 hari. Pasien mengatakan nafas berbau, lidah pahit, dan terdapat sariawan pada mulut. Berdasarkan hasil observasi, ADL masih dibantu oleh keluarga. Kemudian dari kasus tersebut, silahkan yang pertama tentukan masalah keperawatan utama pada pasien tersebut, kemudian tentukan tindakan yang tepat untuk pasien tersebut, kemudian jelaskan alasannya kenapa tindakan itu yang kalian pilih, kemudian buatlah atau susunlah SOP tindakan tersebut, dan yang selanjutnya demonstrasikan tindakan tersebut di rumah bersama anggota keluarga. Ya, kalian boleh mengerjakan LKPD dengan mencari referensi yang lain.
Ya, jadi tidak hanya bahan ajar yang Bu Yayu kirimkan saja, tapi kalian boleh juga membuka buku-buku yang lain, kemudian mencari data-data yang ada di internet atau informasi-informasi yang ada di internet. Ya, baik. Bu Yayu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, Adinda, Dina, Junita, Gisdina, Ibra, dan Sulis. Kemudian kelompok yang kedua ada Friska, Salma, Sumiati, Yuntina, Gofur, dan Ika. Ya, tapi karena Ika tadi tidak berangkat, ya tidak apa-apa. Kalian kelompoknya berlima. Setiap kelompok, untuk kelompok 1 berarti mengerjakan untuk yang kasus 1. Sedangkan untuk kelompok 2 mengerjakan yang kasus nomor 2. Sampai di sini jelas? Jelas. Baik, silakan dilanjut. Ya, silakan dilanjut untuk diskusinya di WA group ya. Sudah silakan dibentuk kelompok di WA group. Nanti Bu Yayu juga akan memantau diskusi kalian ya. Kalian boleh mencari literasi atau sumber-sumber yang lain untuk menjawab LKPD di atas. Kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan dan untuk kelompok lain bisa menanggapi presentasi dari teman-temannya ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan menemukan hasil presentasi. Ke layar Google Meet kita ya. Sekarang saatnya kita untuk berdiskusi atau menyampaikan hasil diskusi kalian untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2 udah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, semuanya ini tidak on kamera karena jaringan atau apa ya? Nggak ada jaringan, Bu. Jaringan susah, Bu. Di sini nggak pakai wifi. Oh iya, nggak apa-apa ya. Itu memang salah satu kendala kita pada saat melaksanakan pembelajaran daring ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 yang mau presentasi siapa? Kelompok 1, kelompoknya Dinda ya. Yang presentasi siapa, Dinda? Bu, kalau kelompok 2 dulu boleh nggak? Oh, kelompok 1 belum siap. Oke, nggak apa-apa. Dimulai dari kelompok dulu. Silahkan. Yang mau presentasi siapa, Friska? Mutiara Salma, Bu. Oh, oke. Silahkan. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah keperawatan utama pada kasus 2 adalah nafas berbau, lidah pahit, terdapat sariawan pada mulut. Tindakan yang tepat untuk pasien tersebut adalah melakukan oral hygiene.
di diskusi kalian semua. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari masing-masing kelompok. Mungkin dari kelompok 1 pengen menanggapi hasil dari kelompok 2 ataupun sebaliknya. Silakan kalau ada tanggapan. Saya mau mengomentari PPT kelompok 1, Bu. Ya, silakan Fiska. Kalau menurut saya masalahnya sama, Bu, dengan kita, yaitu defisit perawatan diri atau oral hygiene. Jadi tindakan yang dilakukan adalah perawatan oral hygiene atau menyikat gigi pasien, Bu. Iya, ya, terima kasih ya Friska ya. Betul sekali ya. Jadi di sini tadi Ibu memang memberikan 2 kasus. Sebenarnya hasil atau ending dari kasus tersebut adalah sama, tentang perawatan oral hygiene ya. Kemudian di LKPD kalian juga Bu Yayu memerintahkan untuk mendemonstrasikan perawatan oral hygiene dengan menggunakan sikat ya. Jadi kalian silakan dipraktekkan di rumah dengan adiknya mungkin, atau mungkin dengan orang tua kalian ya. Setelah itu nanti kalian kirimkan ke WA Bu Yayu ya, via Japri ya. Ya, Bu. Ya, baik, diskusi kali ini sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oh ya, Oral silakan. hygiene merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang dihospitalisasi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pasien yang sadar secara mandiri atau dengan bantuan perawat. Iya, terima kasih ya Sumi. Ada yang lain? Saya, Bu. Oh ya, silakan Gofur. Faktor yang dapat mempengaruhi higien oral. Yang pertama, status sosial ekonomi. 2, praktik sosial. 3, pengetahuan. 4, kesehatan. 5, cacat jasmani atau mental bawaan. Baik, terima kasih ya Gofur dan tadi Sumi. Selamat, kalian akan mendapatkan tambahan bintang untuk pertemuan kali ini ya, dan juga untuk yang lainnya juga yang tadi sudah aktif dalam presentasi itu mendapatkan tambahan bintang ya. Kemudian selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal yang ada di Google Form ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, nanti Bu Yayu bacakan hasilnya ya. Sebelum Bu Yayu melihat hasil dari pekerjaan kalian, di sini Bu Yayu mau menjelaskan tentang oral hygiene ya. Nah, oral hygiene itu adalah bagian dari personal hygiene ya. Personal hygiene kemarin kita sudah mempraktekkan atau mempelajari beberapa tindakan ya. Ada perawatan kulit atau mandi, kemudian perawatan hidung, mata, dan telinga, kemudian perawatan rambut ya yang kemarin baru kita lakukan, kemudian nanti ada perawatan kaki dan kuku serta perawatan genitalia. Kemudian saat ini kita mempelajari tentang higien mulut atau perawatan gigi dan mulut ya. Jadi oral hygiene, tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang dihospitalisasi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pasien yang sadar secara mandiri atau dengan bantuan perawat ya. Jadi oral hygiene itu
ada dua. Yang pertama pada pasien yang sadar dan yang tidak sadar. Kalau saat ini kita akan belajar dengan pasien sadar, jadi menggunakan sikat gigi atau istilahnya perawat hanya membantu atau memfasilitasi ya. Kemudian tujuan dari oral hygiene adalah mencegah infeksi gusi dan gigi, mempertahankan kenyamanan rongga mulut, mengurangi plak pada gigi, dan mencegah kerusakan gigi dan gusi ya. Selain itu juga ada mencegah bau mulut ya, kemudian mengurangi plak gigi itu atau mencegah adanya karies pada gigi. Kemudian faktor yang mempengaruhi oral hygiene yang pertama status sosial ekonomi ya. Jadi sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi seseorang dalam memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya. Kemudian 2 praktik sosial, kemudian 3 pengetahuan, kesehatan, dan yang terakhir adalah cacat jasmani atau mental bawaan. Kemudian indikasi atau siapa sih orang-orang yang perlu dilakukan tindakan oral hygiene. Yang pertama adalah klien lumpuh, klien yang sakit berat, kemudian klien yang apatis, klien yang mendapatkan oksigenasi dan NGT, klien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri, klien yang giginya tidak boleh digosok dengan sikat gigi misalnya karena stomatitis berat, klien sesudah operasi mulut atau menderita patah tulang rahang ya. Kemudian kontraindikasi atau tindakan ini tidak boleh dilakukan pada siapa saja. Yang pertama adalah perhatikan perawatan mulut pada klien yang menderita penyakit diabetes karena dapat beresiko stomatitis. Jadi ketika kalian menyikat gigi pada pasien dengan diabetes itu harus sangat berhati-hati sekali, karena ketika kalian mungkin sikat giginya menyenggol pada bagian gusi ataupun di daerah situ, itu bisa beresiko atau lebih tinggi resikonya untuk terjadi stomatitis dibandingkan pada pasien yang sehat ya. Nah, di sini karena pembelajaran kita itu daring ya, jadi Bu Yayu tidak bisa mempraktekkan secara langsung di depan kalian. Kemarin Bu Yayu sudah membuat video tentang pelaksanaan oral hygiene ya. Ini pelaksanaan oral hygiene di sini ceritanya ada di klinik ataupun di rumah sakit dengan pasien sadar, tetapi beliaunya tidak bisa menyikat gigi sendiri ya. Silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan perawatan oral hygiene pada pasien sadar dengan sikat ya. Untuk perawatan oral hygiene dengan sikat ini dilakukan pada pasien sadar dengan tujuan untuk mencegah bau nafas, kemudian mencegah karang gigi atau karies, kemudian memberikan rasa nyaman dan segar pada pasien. Alat yang digunakan yang pertama adalah gelas yang berisi air matang untuk kemudian sedotan yang diperlukan, kemudian ada tisu, dua bengkok, kemudian apron atau celemek, kemudian petak pengalas atau bisa diganti dengan pengalas dahulu, kemudian ada petak kecil, kemudian dua bengkok, dan bak instrumen yang berisi hand spoon, masker, pasta gigi dan sikat gigi, kemudian ada tempat sampah dan ada aseptik untuk cuci tangan. Selamat pagi Ibu. Dari ini dengan perkenalkan nama saya Dewi Kurniati, saya bekerja di sini. Di sini saya akan membantu Ibu meningkatkan atau perawatan gigi. Tujuannya agar Ibu merasa lebih segar, tidak bernafas, kemudian mencegah karies atau karang gigi. Waktu yang saya berikan kira-kira bagaimana Ibu akan dituju. Seperti yang lainnya. Jadi kemudian setelah itu kalian tetap menjaga presi pasien dengan bentuk tampilan. Kemudian tangan. Lalu memakai tasik. Jadi yang pakai adalah atau celemek, kemudian masker. Setelah itu memakai spoon. Setelah selesai kalian posisikan pasien. Bu, saya posisikan biar kalian. Dengan posisi semi hollow ya, 45 derajat. Dengan itu kalian. Setelah itu kita pasang alat panas. Misi dulu di tangan dulu ya. Pasang juga tempat kecil. Kemudian letakkan tembok di dekat pasien. Itu nanti bisa diberikan. Bagikan pada gigi dan biar dulu ya.
Setelah itu kita sikat gigi pasien dari mulai depan, kemudian dalam dan dalam. Tapi bisa kemudian sini. Kemudian itu. Kemudian di itu, kemudian belah ya. Kemudian kemudian kita sikat bagian dalam. Lagi. Setelah itu kita ulangi menyikat gigi tanpa menggunakan pasta gigi. Oke, Bu. Kemudian bersih lagi. Lagi kita lap dengan tisu. Kita bersama sama. Setelah selesai menyikat gigi pasien, kita membereskan pasien dengan mengambil tangan. Kemudian melepaskan. Lalu kembalikan posisi pasien ke posisi semula. Setelah selesai, kita lepaskan. Biar silakan. Setelah itu kita rapikan pasien. Kemudian kita evaluasi. Bagaimana tadi sudah bersikat giginya kurang lebih nyaman atau tidak? Baik Bu, nanti saya akan kembali lagi setelah 15 menit sama kami selanjutnya. Kalau misalnya sudah 15 menit dari butuh sesuatu, saya ada di ruang rawat santai. Jadi Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Begitu Bu. Baik, saya perlihatkan ya untuk menyikat giginya saja. Kan tadi kan kita sudah melihat bagaimana tata cara berkomunikasi ke pasien dari awal, dari prainteraksi sampai terminasi ya. Tadi untuk menyikat giginya mungkin karena videonya terlalu kecil atau seperti apa ya. Jadi kita kasih sikat gigi ini dengan menggunakan pasta gigi ya. Kita kasih pasta gigi secukupnya, kemudian kita bersihkan semua area gigi dari depan, belakang, atas dan bawah ya. Jadi diawali dulu dengan bagian depan ya, kita sikat dengan arah memutar. Kemudian bagian samping, kemudian bagian sini juga. Kemudian bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalam kita bersihkan dengan gerakan maju mundur seperti ini ya. Itu juga untuk yang atas. Juga untuk gigi yang depan dan yang atas dan bawah yang bagian depan ya. Jadi untuk menghilangkan adanya sisa-sisa kotoran ya. Nanti Bu Yayu akan lihat hasilnya dari video kalian ya. Nanti bisa Bu Yayu cek. Baik, sebelum menutup ini ya, menutup pembelajaran pada pagi hari ini tadi Bu Yayu udah lihat hasil dari pekerjaan kalian di Google Form ya. Hasilnya sudah bagus, sudah mencapai KKM. Hanya satu ini ya, Ibra ini masih di bawah KKM. Nanti silahkan Ibra bisa menghubungi saya, jadi nanti saya akan memberikan soal-soal yang lain lagi agar Ibra bisa menyesuaikan dengan teman-temannya ya Ibra ya. Ya, untuk yang lainnya selamat, sudah bagus sekali hasilnya ya. Oral hygiene ya. Apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya, silahkan yang mau menjawab. Senang Bu. Senangnya gimana Ibra? Kita jadi tahu ternyata stres tidak hanya orang gila saja. Oral hygiene. Oral hygiene maksudnya. Iya ya, jadi kita jadi tahu akan pentingnya kebersihan gigi dan mulut ya. Coba yang lain, kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Kelebihannya kita bisa belajar meski dari rumah.
Kekurangannya tidak semua bisa ikut pembelajaran karena masalah jaringan. Mungkin ada yang jaringan lemot atau nggak punya paketan. Iya ya, kekurangannya tadi kita juga melihat pada saat diskusi ya, pada beberapa teman yang gangguan terhadap jaringan ya, kekurangan pembelajaran daring memang seperti itu. Beda kalau kita sudah luring ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Silahkan, Salma mungkin. Kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini, Priska? Kesimpulannya tadi oral izin apa? Oral. Priska? Oral hygiene merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang dihospitalisasi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pasien yang sadar secara mandiri atau dengan bantuan perawat. Iya, ya bagus ya. Berarti menurut kalian penting kan ya untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi? Penting. Iya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya nanti di rumah silakan kalian cari artikel tentang masalah gigi dan mulut yang berhubungan dengan kasus yang terjadi pada saat ini ya. Kasus pandemi COVID-19 itu kan sangat berpengaruh sekali ya, atau sangat berkaitan sekali antara mulut dan virus yang sedang merajalela ya. Jelas ya untuk tugasnya ya. Jelas, Bu. Baik, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar merawat kuku pasien ya. Silahkan kalian boleh cari dulu referensi yang lainnya dari internet ataupun dari buku-buku yang lain. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, tidak hanya sebatas belajar di hari ini saja tetapi bermanfaat untuk kedepannya. Silakan untuk ketua kelas Friska untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye.